Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Esmili. Pada video kali ini saya akan men-share apa saja sih persiapan persalinan pada ibu hamil. Nah, simak videonya. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa di subscribe, tekan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari saya. Selamat menonton. Menjelang persalinan, ibu hamil wajib menyiapkan apa aja ya. Nah, berikut sebagai calon ibu, apalagi jika ini merupakan kali pertama ibu akan menjalani persalinan, tentu ada rasa bingung mengenai persiapan melahirkan, bukan? Nah, padahal memasuki akhir-akhir masa trimester ketiga, ada beberapa persiapan melahirkan yang perlu ibu lakukan loh. Ingat baik-baik ya, apa saja yang harus dipersiapkan atau dilakukan sebelum saat persalinan itu tiba. Yang pertama, cari tahu informasi seputar proses persalinan. Pastikan ibu sudah belajar terlebih dahulu seperti apa kira-kira proses melahirkan nantinya, baik melahirkan normal maupun melahirkan dengan operasi sesar. Apalagi bila ini merupakan pengalaman pertama ibu melahirkan. Nah, sebaiknya banyak mencari tahu ya mengenai proses persalinan dan tanda-tanda melahirkan ya. Entah bertanya ke dokter, bertanya ke suster ataupun bidan, maupun sharing dengan teman yang sudah pernah melahirkan, hingga mencari informasi terpercaya dari internet juga bisa, selama itu bisa membantu ibu di rumah ya, agar ibu lebih memahami proses persalinan sungguhan. Dengan memahami proses persalinan, ibu akan jauh lebih tenang dan siap saat hari H melahirkannya tiba. Yang kedua, sisihkan waktu untuk me time sebagai persiapan persalinan. Wajar ya untuk merasa cemas menjelang hari persalinan tiba, namun jangan biarkan stres persiapan melahirkan malah mengacaukan kesehatan ibu di rumah. Ibu bisa mempersiapkan diri dengan mengikuti kelas prenatal maupun melakukan senam hamil sebagai salah satu cara mengisi waktu menjelang persalinan. Ibu juga bisa melakukan teknik relaksasi, bisa menjadi cara melancarkan persalinan. Karena selain membawa dampak positif bagi ibu dan calon bayi dalam kandungan juga dapat menuai manfaatnya loh. Selain itu, mental ibu yang lebih kuat menjelang hari H persalinan dapat membantu meningkatkan stamina, menurunkan resiko komplikasi melahirkan, sampai membantu tubuh pulih lebih cepat usai melahirkan. Persiapan yang ketiga yaitu belanja kebutuhan bayi dan keperluan lain. Biasanya untuk belanja kebutuhan bayi jika kandungan telah memasuki bulan ke-7 kehamilan. Nah, saat-saat seperti ini sudah saatnya ibu dan pasangan mulai mencicil perlengkapan apa aja ya yang nantinya akan digunakan oleh si kecil setelah masa melahirkan. Perlengkapan bayi baru lahir biasanya meliputi baju, sepatu, mainan, stroller, hingga box tidur bayi. Persiapan melahirkan juga tidak perlu dilakukan terburu-buru kok, tapi pastikan saat hari kelahiran tiba, semua peralatan pribadi si kecil sudah tersedia. Seperti popok bayi, tisu basah bayi, kain bedong, waslap, botol, deterjen khusus bayi, handuk bayi, pakaian bayi lengkap dengan sarung tangan, hingga topi. Selain itu, ibu juga bisa menyediakan kompres, hingga bahan makanan segar, kering, dan beku sebagai persiapan melahirkan di rumah maupun di rumah sakit. Yang keempat, persiapan tempat tidur atau ruangan bayi di rumah. Pastikan kamar bayi sudah siap menjelang hari H melahirkan. Selain itu, pakaian perlengkapan bayi seperti kain bedong, surprise, selimut, sarung bantal, guling sebaiknya sudah dibersihkan dan siap dimasukkan ke dalam tas persiapan persalinan. Pakaian ibu dan pasangan juga sudah dicuci dan sudah dikemas dalam tas untuk persiapan melahirkan ya.
Misalnya ibu akan melahirkan di rumah sakit. Nah, bahan-bahan seperti pakaian ibu juga harus disiapkan. Yang kelima, persiapan perlengkapan tas bersalin dan setelah melahirkan. Persiapan saat hendak bersalin di rumah maupun di rumah sakit dari jauh-jauh hari yang sudah harus disediakan perlengkapan melahirkan ya, sehingga nanti bisa langsung dibawa baik dalam metode normal atau sesar nantinya. Idealnya persiapan melahirkan ini sudah dimulai ketika ibu hamil 8 bulan. Ini dikarenakan ibu bisa saja melahirkan setiap saat dalam minggu-minggu menjelang hari perkiraan lahir atau HPL. Nah, persiapan perlengkapan persalinan ini terdiri dari 2 tas. Yang pertama, barang-barang yang dibutuhkan selama persalinan. Yang kedua, untuk tas yang kedua, perlengkapan ibu setelah melahirkan, yakni di ruang pemulihan nantinya. Yang keenam, persiapan menentukan tempat bersalin dan dokter yang menangani, ataupun bidan yang menangani. Salah satu persiapan ibu sebelum persalinan atau melahirkan yang tidak kalah penting yaitu ibu harus sudah mengetahui tentang siapa sih dokter yang akan menangani dan lokasinya di mana, atau bidan siapa sih yang akan menangani dan lokasinya di mana. Jadi ibu sudah harus tahu ya. Setelah mengetahui lokasinya, persiapan melahirkan lain yang harus ibu pikirkan matang-matang bagaimana transportasi ke sana. Namun, ibu tetap harus mempertimbangkan jarak rumah sakit dengan kediaman ibu. Jika memang ingin ke rumah sakit terdekat, cari tahu siapa dokter yang biasa menangani di sana ya. Bila ternyata ada rencana ibu untuk melahirkan di luar negeri, misalnya karena ada tuntutan pekerjaan atau berlibur dengan pasangan, persiapkan juga sebaik-baiknya. Persiapan persalinan atau melahirkan normal maupun sesar di luar negeri yang perlu ibu persiapkan yaitu asuransi kesehatan, berbagai dokumen penting, serta rumah sakit pilihan ya. Seperti dokumen medical check up, surat rujukan, dan data penting lainnya. Yang ketujuh, memilih metode persalinan. Nah, ada berbagai jenis persalinan yang bisa disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan ibu. Metode atau jenis persalinan ini meliputi melahirkan normal, operasi sesar, dancer bride, watcher bride, and hypnobarite. Bahkan tempat persalinan juga bisa ditentukan. Misalnya ibu hamil mau melahirkan di rumah sakit atau mau melahirkan di rumah. Sebaiknya dikonsultasikan lebih lanjut dengan dokter ya, atau bidan. Sehingga dokter atau bidan akan menilai kemampuan dan kondisi tubuh ibu sehingga bisa memberi saran terbaik. Sebaiknya melahirkan di rumah atau di rumah sakit. Persiapan yang ke-8 yaitu ikuti kelas persiapan persalinan atau melahirkan. Ada baiknya untuk latihan teknik pernafasan saat melahirkan dan relaksasi di trimester ketiga ya, dengan seseorang yang paham mengenai hal tersebut sebagai bekal. Anda juga bisa berlatih cara mengejan saat melahirkan agar lebih rileks nantinya. Yang ke-9, sampaikan keluh kesah kepada orang-orang terdekat. Wajar sih bila ibu kerap merasa tidak sabar sekaligus cemas selama masa persiapan menjelang kelahiran atau lahiran bayi. Buat para calon ibu yang sedang harap-harap cemas sebelum melahirkan sesar ataupun normal, ada baiknya jangan berdiam diri sendirian menanggung rasa cemas itu ya. Sebaiknya kecemasan yang timbul nyatanya bisa dihilangkan dengan mengobrol atau berbincang bersama orang lain atau sharing ya. Misalnya bicara dengan pasangan, teman, orang tua, atau bahkan perawat di rumah sakit, atau untuk mengatasi rasa takut atau cemas menjelang melahirkan. Persiapan persalinan yang ke-10 yaitu terapkan afirmasi positif kepada diri sendiri. Afirmasi adalah kata-kata positif yang dapat membantu ibu mengatasi pikiran negatif, termasuk sebagai bekal persiapan ibu sebelum melahirkan bayi. Dengan memberikan afirmasi positif kepada diri sendiri, ibu secara tidak langsung juga menanamkan berbagai sugesti baik ke dalam alam bawah sadar ibu. Dan meyakini bahwa ibu mampu melakukan sesuatu, pikiran tersebut akan membantu saat ibu betul-betul harus melakukannya.
Ketika ibu berpikir positif dan berupaya menyebarkan suasana yang menyenangkan, hal-hal baik pun akan dengan sendirinya mengikuti ibu. Persiapan yang ke-11 yaitu menjaga daya tahan tubuh. Persiapan menjelang persalinan atau melahirkan, entah anak pertama, kedua, dan seterusnya, tetap menuntut ibu untuk sehat dan bugar ya. Karena proses melahirkan tentu membutuhkan energi yang besar dan waktu yang mungkin cukup lama. Nah, berikut seperti tidur atau istirahat yang cukup, menjaga asupan zat gizi dari makanan harian, hindari stres dan tetap rileks ya. Jalani olahraga ringan bila memungkinkan. Biasanya ibu bisa jalan pagi atau jalan sore. Demikian dulu ya video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.